bos-bos kalian, aku sebagai karyawan kalian akan kembali menceritakan salah satu kasus yang tidak kalah seru dan ini bikin geleng-geleng kepala dan ini bikin merinding juga. Oke, kita akan masuk ke episode koleksi cerita horor yang dimana sudah beberapa video yang aku kirimkan. Jadi buat kakak tadi semuanya, kalau ada cerita horor, buat akang teh, buat para bos-bos kalian, kalau ada cerita horor boleh dikirimkan ke email aku, yakni hhikam, maksudnya hhikam ya, langsung hikam22@gmail.com. boleh dikirimkan seberapa seru dan seberapa menegangkan dan seberapa merinding cerita kalian kayak gitu. Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, dan di komen ya, untuk menambah berkembang lagi pada channel ini. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu pengirim kita yang bernama Caca dari Jawa Timur, yang dimana ia mengirimkan cerita ini yang terjadi, yang dialami oleh salah satu keluarganya atau keluarga besar juga kayak gitu. Bagaimana ceritanya? Yuk, mari kita mulai ceritanya. Oke, jadi sebenarnya Caca dan keluarga besar ini tinggal di salah satu desa di kota J di Jawa Timur kayak gitu. Nah, di rumah ini tinggal beberapa generasi kayak gitu yang ada di sana. Itu ada Mbak Parjo, lalu juga ada Nesuri, kakek dan neneknya si Caca kayak gitu. Lalu ada Bude Santi, itu anaknya dari Bapak Parjo gitu lah ya. Terus ada mamanya Wiwin, anaknya juga dari Bapak Parjo. Ini merupakan mama Wiwin ini merupakan ibunya dari pengirim kita Caca kayak gitu. Jadi sudah ada 4 generasi, tiga generasi kayak gitu. Nah, ini terjadi di tahun 1940-an terjadinya kayak gitu. Dan ya sudah cukup lama, tapi ini kita bikin merinding kayak gitu. Nah, sebetulnya siapa lagi yang akan keluar di sini? Sebenarnya di sini ada babysitter juga nanti keluar, terus juga ada salah satu tanda kutip orang pintar juga akan keluar juga gitu ya. Maksudnya tuh yang akan kita sampaikan kayak gitu. Nah, yuk kita mulai aja. Di tahun 1940-an itu seorang pasangan suami istri, seorang pasangan belum menikah gitu ya, bernama Mbah Parjo dan juga Nesuri, itu menikah, pacaran, terus merasa cocok, akhirnya mereka menikahlah di sana kayak gitu. Dan mereka ya tinggal di salah satu tempat di salah satu kota yang ada di Jawa Timur kayak gitu. Ya memang pekerjaannya Mbah Parjo pada saat itu ia merupakan seorang tentara angkatan darat kayak gitu ya, di kota S Jawa Timur kayak gitu. Dan Nesuri itu merupakan seorang bidan di salah satu kota S, dan dimana Nesuri ini ya seperti biasa bidan lah, gimana mengobati orang yang lagi sakit kayak gitu di kota S kayak gitu. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dan alhamdulillah ketika itu kehidupannya berjalan dengan lancar gitu. Dan pada kali itu memang tiba-tiba ada tugas mutasi dari kantornya dari Bapak Parjo kayak gitu. Kita panggil Bapak aja lah ya, masih muda, kita panggil Bapak Parjo kayak gitu. Nah, pindah mutasi ke salah satu kota yang ada di Jawa Timur, yakni kota J itu apa ya, Jember, bisa Jambi, Jember ya. Dan lalu ya akhirnya di sini Nesuri lah yang merelakan pekerjaannya sebagai seorang bidan. Akhirnya ya yuk mas, aku ikut kamu aja, jadi aku yang keluar dari
seorang bidan kayak gitu. Akhirnya resign lah Nek Suri di sana, dan di sana ya pindah-pindahan lah di sana gitu lah ya, dan cari-cari rumah. Itu rumah tuh ada 3 kayak dempetan gitu. Dempetan tuh apa ya, ya sebelahan. Nah, rumah 1, rumah 2, rumah 3 yaitu diceklah salah satunya untuk ia tempati dan ia tinggali dari Bapak Arjo ini. Cek rumah 1, oke ini rumah 2, kok gini, rumah 3, oh oke kayak gini. Nah, akhirnya dari beberapa rumah tadi Mbak Parjo pun memutuskan untuk tertarik di rumah yang pertama. Kenapa? Karena itu katanya halaman belakangnya atau kebun belakang ini termasuk yang luas kayak itu, dan juga memang rumah ini juga rumah yang memang ketika nanti sudah besar itu mau di sebuah tempatin atau bisa dijadikan sebuah rumah atau ruangan lagi kayak gitu. Jadi ya nabung lah ya ketika nanti udah besar kayak gitu. Nah, akhirnya kehidupan seperti normal, dan di sana alhamdulillah Nek Suri pun sampai dengan hamil di sana, yang menyajikan dan akhirnya dapat apa ya, dikaruniai seorang bayi sangat cantik perempuan yang bernama tadi anak yang pertama yakni Bude Santi kayak gitu. Tadi udah kita sebutkan di awal kayak gitu. Dan di sana akhirnya ya hamil dan alhamdulillah sampai dengan melahirkan dan kembali normal lagi. Dan tentunya karena repot dong ya, karena juga ingin membantu gitu, ingin membantu dari perekonomian keluarganya. Dan Nek Suri akhirnya bilang lah ke Bapak Aryo, ya kayaknya aku kalau misalkan diem aja capek, pegel-pegel gitu, gimana kalau aku tuh kerja lagi membantuin ayah kerja di sini gitu. Nah udahlah, terus disampaikan oleh Bapak Aryo, tapi kalau mau kerja cari babysitter juga biar tambah sehat dan biar kamunya juga gak terlalu keteteran gitu, nanti ada masak lah, pegang bayi lah, kalau misalkan gak ada babysitter gitu lah ya, itu repot gitu loh maksudnya. Nah ya udah dicarilah babysitter. Nah cari beberapa waktu alhamdulillah akhirnya ketemu, dan ya ketika dapat babysitter nggak lama kerja, ada kali sekitar ya minggu ketiga itu berhenti bekerja kayak gitu. Namanya belum, namanya ya masih kita nggak tahu namanya siapa gitu lah ya. Nah itu dia berhenti bekerja gitu lah ya. Terus cari lagi orang kedua sama seperti juga, dan kembali ke orang yang ketiga gitu, udah ketiga yang bernama Mbak Wati, yang cuman nggak ada seminggu katanya teh, cuma 5 hari bekerja. Ia memutuskan untuk berhenti bekerja dan menyampaikan bahwasanya ini rumahnya hawanya katanya panas kayak gitu, dan memang tidak nyaman untuk ditinggali atau tidak untuk ditempati di situ gitu loh ya. Ya udahlah, sana beberapa ya melelakan, akhirnya ya udahlah berarti memang aku aja lah yang ngurus ya Santi ini gitu. Udahlah, sebagai seorang ibu dan sebagai seorang pekerja juga di bidan juga kembali normal lagi. Dan ada beberapa, dan ketika itu sampai dengan Yani Nek Suri pun itu akhirnya dikaruniai seorang ibunya Caca yang bernama Mama Wiwin kayak gitu, yang tadi ya kita kasih tahu di awal kayak gitu. Akhirnya di sana dikaruniai seorang bayi yang sangat cantik bernama Mama Wiwin kayak gitu. Dan di sana akhirnya kembali seperti normal gitu ya, ngurus anak, terus juga memasak, sebagai bekerja juga di bidan, terus juga ya ngurusin suaminya juga dan lain sebagainya. Jadi ya the real ibu rumah tangga dan seorang pejuang yang sangat patuh terhadap keluarganya gitu dari Mbak Nek
naik sore kayak gitu lah ya. Dan ada kali beberapa hari kemudian setelahnya itu Mbak Parjo pun tiba-tiba sangat tinggi, demam tinggi gitu lah ya, terus tiba-tiba muntah darah kayak gitu, entah karena apa gitu kan ya. Nah terus akhirnya dibawalah ke rumah sakit di sana, tapi kok dari perawatnya bingung gitu mau diagnosinya apa gitu, dan ternyata memang ya udahlah, cobalah kita pakai jalur orang pintar aja, kali aja memang ini bisa gitu untuk dicari tahu apa penyebabnya dan kenapa, karena memang tanda-tandanya pun ini merupakan salah satu hal yang mistis, hal yang goib gitu. Nah sana dicari-carilah, akhirnya ketemu namanya Mbak Mawaran. Sebenarnya ada sebelum Mbak Mawaran tuh ada dari ya istilahnya apa ya, orang pintar atau dukun lah ya, di yang lain yang memang udah beberapa, sama seperti yang tadi sebagai seorang baby sister, udah beberapa hari coba cek tapi nggak mau gitu, nggak jadi gitu loh ya. Nah akhirnya kembalilah ke Mbak Mawaran, katanya nah sama sebenarnya juga sama seperti Mbak Mawaran, mau masuk ke sana tapi kok nyuruh untuk ada di seberang jalan sana gitu loh, suruh keluar dari keluarganya Caca ini kayak, atau dari Mbak Parjo dan juga Nesuri lah ya, karena kan Mbak Parjo lagi sakit gitu, suruh keluar gitu. Ya udah akhirnya keluarlah di sana, dan menurut keterangan dari Mbak Marwan mengatakan bahwasanya ketika itu di sana rumah ini tuh tidak meminta izin ke penghuni rumahnya, atau rumah ini merupakan sebuah perkampungan dalam tanda kutip perkampungan setan kayak gitu. Dan akhirnya sana melakukan beberapa ritual yang disampaikan oleh Mbak Marwan tadi, menanyakan coba kamu mendapatkan ritual untuk tabur garam di sekeliling rumah sebanyak 3 lilingan gitu lah ya, sekelilingnya di area-area tertentu kayak itu, taburi beberapa, dan betapa mewujudkannya bahwasanya itu sampai dengan katanya tanpa ada sehelai benang pun gitu, atau dalam tanda kutip telanjang kayak gitu di rumah tersebut kayak itu, dan dilakukan di malam sebelum bulan purnama ini ada gitu lah ya. Kayak itu sudahlah, akhirnya malam itu sebenarnya heran tuh, tapi ya mau gimana lagi, coba kita ikuti aja lah gitu. Akhirnya di sana sebelum malam bulan purnama akhirnya tiba, dan itu tanpa ada selai benang pun di dalam tubuhnya, ia menaburi beberapa ya garam di sana kayak itu, dan lalu ya ada mau kedua lilingan ayah Marwan Mbah Parjo ini pingsan kayak gitu, dan dilakukan dan dicobalah sama gantian sama Nesuri. Akhirnya Nesuri juga sama, mohon maaf ya, telanjang kayak gitu. Dan di sana itu ya ketika udah 3 kali Bapak Aryo akhirnya bangun gitu lah. Loh kok kamu yang ngelakuin, kan aku yang disuruh. Iya aku yang lanjutin di sini untuk ritualnya kayak gitu. Ya alhamdulillah di sana ya tidak, sebenarnya semakin baik, tapi beberapa hari kemudiannya itu ya sampai dengan meninggal dunia gitu dari Mbak Parjo ini kayak gitu, karena memang ya mungkin memang rumahnya tersebut gitu ya. Sebenarnya kalau kita mengambil sebuah kesimpulannya sama seperti orang muslim sih di sini gitu lah ya, maksudnya tuh ya kalau ya di tempat aku gitu lah ya, biasanya kalau misalkan kita menempati sebuah rumah baru, itu harus ada selamatan dulu gitu loh ya. Selamatan tuh apa ya, kayak acara syukur atas ia tinggal di rumahnya gitu loh ya, atau sebenarnya itu merupakan sebuah doa untuk meminta izin lah ya sebetulnya, untuk hal-hal baik menyampiri, dan tentunya untuk ya minta izin kepada para tanda kutip seperti itu untuk tinggal di tempat tersebut kayak gitu, untuk lebih baik lah dan untuk nambah keberkahan di dalam rumah tersebut gitu lah ya, kayak gitu. Jadi itulah, kita dimanapun kita berada
yuk kita atuhi peraturan dan coba kita minta izin sebagaimana layaknya kita sebagai seorang manusia yang minta izin ketika ada something kepada seseorang kayak gitu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk channel ini. Kalau ada cerita boleh dikirimkan ke email aku haikamu2@gmail.com. Masih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk nonton video-video aku yang lainnya. Terima kasih para bos-bos sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video para bos-bos sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.